Baiklah, kali ini kita akan mencoba menginput data struktur bangunan 2 lantai ke dalam SAP 2000. Nah, di sini sudah ada gambar rencana, yaitu balok lantai 2 pada elevasi 3,5 meter. Kita bisa lihat di sini sudah ada dimensi baloknya. Kemudian ini adalah rencana balok atap elevasi 7 meter. Ini adalah potongan melintang. Kita bisa lihat di sini elevasinya, dan ini adalah potongan memanjang. Kemudian ini ada data material. Mutu betonnya 25 MPa. Kemudian modulus elastisitasnya yaitu 4700, FC frame akar ini pangkat setengah. Kemudian mutu bajanya ini modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Kemudian FYL-nya 400 MPa untuk diameter baja tulangan di atas 12 mili. Kemudian untuk baja tulangan yang di bawah 13 mili itu 240 MPa. Nah, ini adalah dimensi elemen balok dan kolom. Ini kita ambil B-nya 300 dan H-nya 500 mm. Nah, ini adalah estimasinya. Bisa kita ambil L per 12 sama dengan R per 10, di mana L ini adalah bentangnya. Yang ini adalah dimensi kolom 40 kali 40 cm ya, atau 400 mili. Nah, ini kita gunakan diameter tulangan 16 mili, kemudian sengkangnya 10 mili. Selimut betonnya kita ambil 40, kita gunakan 40 mili ya. Jadi sehingga kita dapatkan D-aksen atau jarak dari tepi luar beton ke titik pusat diameter tulangan utama ya. Jadi di sini 16 mili dibagi 2 ditambah 10 mili ditambah 40. Jadi D-aksennya 58 mili. Nah, berdasarkan data-data inilah sebagai dasar kita untuk menginput ke dalam SAP 2000. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke SAP 2000. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan adalah satuan ya. Satuannya ini kita bikin kilonewton meter. Silakan boleh memilih satuan lain. Nah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan new model. New model ini ada beberapa pilihan di sini. Ini kita pilih yang grid only ya. Nah, kita lihat kembali. Nah, di sini yang dimaksud dengan grid adalah grid ini grid 1, grid 2, grid 3. Ini grid A yang arah horizontal itu atau arah sumbu X itu grid A, grid B, grid C, dan grid D. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, itu grid arah sumbu Y itu ada 3. Terus kemudian grid dalam arah sumbu Y itu ada 4. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam program SAP. Di sini number of grid lines itu yang arah X tadi itu ada 4 tadi. Yang arah ke arah sumbu X itu ada 1, 2, 3, berarti ada 3 grid. Kemudian yang arah Y ada 4. Yang Z
dua lantai, itu lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi kita di sini kita coba kita bikin dua lantai. Terus kemudian kita untuk grid spacingnya, artinya jarak antar gridnya, ini kita lihat lagi. Untuk grid yang arah sumbu X itu 5 meter, yang arah sumbu Y adalah 6 meter. Jadi di sini kita spasi daripada arah sumbu X ini, karena satuan tadi meter, kita bikin di sini 3 meter, yang arah Y 5 meter ya, maaf. Ini yang arah Y-nya 6 meter, kemudian tinggi lantainya itu 3,5 meter. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah kita dapatkan gridnya tadi 1, 2, 3, 4. Ini A, B, C. Nah, ini berbeda dengan yang kita bikin di sini, yang ininya 1, 2, 3. Ini A yang ke arah sumbu Y-nya A, B, C, yang arah sumbu X-nya 1, 2, 3. Nah, ini tidak masalah, ini bisa kita rubah. Nah, dengan caranya adalah ini kita buang 1, ini ada 2 kan, ini 3 dimensinya, ini kita buang, kita close ya. Nah, ini kita perbesar ya. Nah, seperti ini. Nah, caranya adalah kita klik mouse kita yang sebelah kanan, lalu kita edit grid, kemudian kita modifikasi ya, kita klik modify ini, kita klik. Nah, kemudian di sini ada Xgrid data. Jadi tadi A, ini kita ganti 1. Caranya kita ketik 1, kemudian kita klik yang B, kita ketik 2, kemudian yang C-nya kita ganti dengan 3. Oke. Nah, tadi kita coba kita lihat terlebih dahulu perubahannya. Oke. Nah, ini sudah berubah 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan memindahkan grid ini ke sebelah bawah. Dan yang grid yang ke arah sumbu Y ini 1, 2, 3 akan kita ganti menjadi A, B, C, D. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, caranya kita kembali lagi ke klik kanan, edit grid data, modify tadi, modifikasi ya. Kemudian yang untuk dirinya kita ganti, ketik huruf A besar ini ya. Kita caps lock kemudian A, yang 2-nya kita ketik B, yang 3-nya C, dan yang keempatnya D. Nah, untuk merubah arah bubble-nya tadi, itu kita klik ini. Tadi kan di ujung N, ini tinggal ketik 2 kali aja, start. Nah, ini sudah pindah nih, kita lihat dari gambar ini. Nah, pindah. Terus kemudian sama ini juga. Oke. Oke. Nah, kita klik OK kalau sudah. Oke. Oke, atau kita cek di sini boleh. Kalau ini ordinat, jadi dia ordinat. Kalau lihat kita spacingnya, nah, jaraknya 55, ini 66. Jadi ini kita klik OK. Ini 3,5 meter per lantainya. Oke. Nah, ini sudah sama dengan gambar yang kita rencanakan 1, 2, 3 A, B, C, 5. Ini gridnya ya. Yang gridnya sekarang kita gambar utama. Nanti baru kita menyusul ke balok-baloknya. Oke, baiklah. Selanjutnya coba kita lihat 3 dimensinya. Ini 3 dimensi. Ini ada pilihan 3 dimensi. Ini. Nah, ini 3 dimensi. Terus kalau kita melihat potongan arah X-nya, ini XZ. Ini
Ini 1 2 3 ya, ada Z. Kemudian ini kalau kita melihat potongan arah memanjangnya ya, A B C ya di grid 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bidang XY. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah di sudut kiri ini ada Z, itu menunjukkan bahwa elevasinya. Jadi kita tahu, kita lihat di sini, ini elevasinya 3,5 meter, ini 7 meter. Kita lihat di sini, dilihat dari potongan ya, 0, 3,5 dan 7. Lantai 1, lantai 2-nya 3,5 meter, lantai berikutnya juga penambahannya 3,5 meter menjadi 7 meter. Ini kita lihat di sini, ini 3,5 meter. Artinya masih ada lantai di atas lagi. Nah, caranya kita mau naik, ini ada panah ke atas ya. Nah, 3,5 ini berarti hanya baru sampai lantai 2. Coba kita cek. Sampai X. Oke, ini tadi ini lantai, berarti ini 00 lantai 2. Nah, kita bikin grid lantai 3-nya. Caranya sama, kita klik kanan, kemudian klik edit grid, kemudian kita modifikasi. Nah, di sini artinya kita harus menambah lantai 3-nya, lantai atap. Caranya boleh kita kasih nama di sini, misalnya atap. Kita boleh ketik di sini menjadi atap. Nah, ini kita karena kita ordinat, berarti penambahan jadi 7 ya. Nah, 7 menjadi 7 meter kan. Terus ini kita klik 2 kali, ini kita juga klik 2 kali, ini kita klik 2 kali. Nah, kita pengen dia gridnya di awal. Oke, start. Ini atap 7. Nah, ini kita bisa ganti menjadi lantai 1 misalnya. Boleh, ini kita ganti menjadi ketik lantai 2. Kemudian kita ketik OK. Nah, ini sudah kita, ini ada untuk full view-nya. Ini kita zoom in. Oke, gini zoom in, kita perkecil. Nah, ini sudah, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kita lihat 3 dimensinya. Oke, ini lantai 1, lantai 2, dan lantai atap. Sampai di sini untuk masalah grid sudah selesai kita laksanakan, kita kerjakan. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan menginput daripada elemen batangnya, yaitu balok dan kolom. Tapi sebelum kita menginput elemen balok dan kolom, tentunya kita akan menginput terlebih dahulu material. Memasukkan material dengan mengetik di sini menu define ya. Nah, define material ya. Ini kita klik material. Nah, di sini ada material yang secara default ya sudah ada, yaitu di sini beton, ini profil baja. Nah, kita bisa tambahkan material baru, atau juga kita bisa modifikasi yang sudah ada di sini. Oke, di sini kita akan mencoba memodifikasi yang sudah ada di sini beton, atau bisa juga kita akan menambah. Jadi kalau kita menambah, ini kita bikin add new ya, secara add new material ya. Nah, ini kita pilih konkret, lalu kita pilih ini sembarang saja kita pilih, nanti kita edit. Nah, akan muncul kan. Jadi kondisinya sama, materialnya boleh kita cek di sini. Nah, sama, ini kita cek yang di sini sama, karena kita pilih dengan material yang sama. Nah, artinya bisa saja langsung kita modifikasi. Baiklah, kita hapus yang kita tambah tadi, tidak apa.
Nah, jadi ini kita modifikasi biar jangan materialnya berlebihan. Jadi kita modifikasi, dan tadi kita ganti di sini menjadi namanya menjadi FC25 karena dia 25 MPa. Nah, ini adalah berat isi daripada volume beton. Kita tahu butuh beton itu 24 MPa 2400 kilogram per meter kubik itu berat isinya. Nah, sekarang ini tidak usah kita rubah. Nah, kalau kita pengen merubahnya, ini kita balikan menjadi kilogram meter dulu, kemudian kita rubah menjadi 2400. Itu silakan. Jadi 2400 boleh. Kalau tidak dirubah juga tidak apa-apa, tapi memang berpengaruh di berat sendiri ya dari nanti ya. Jadi ini misalnya kita rubah menjadi 2400 berat isi daripada volume beton bertulang. Kemudian modulus elasticity ya, atau modulus elastisitasnya tadi 4700. Nah, ini kita rubah dulu karena di sini tadi satuannya 4700 kan. FC-nya ini dalam satuan MPa akar. Nah, makanya di sini juga kita rubah dulu karena MPa itu satuannya Newton milimeter, kita rubah menjadi Newton milimeter. Kemudian kita ketikkan di sini sama dengan ini tadi, sama persis seperti ini, kita ketikkan di sini menjadi 4700 dikali ya, menggunakan bintang 5 ini dia kali, terus kemudian betonnya 25 pangkat pakai apostrof ya, 0,5. Jadi kan sama dengan ini 4700 FC pangkat setengah sama. Nah, tinggal kita enter atau kita klik di sini di 0,2 dirubah jadi 2300. Nah, yang lain tidak usah dirubah. Nah, cuman yang di sini yang kita rubah tadi karena mutu beton kita 25, jadi ini kita rubah menjadi 25. Kita klik OK. Nah, yang tadi sudah berubah menjadi 25 MPa. Nah, yang material ini adalah profil baja. Nah, yang akan kita masukkan yang kedua adalah material daripada baja tulangan. Nah, baja tulangan ini itu rebar ya. Jadi kita hapus saja, atau nanti kita hapusnya, kita add new material ya, quick ya. Nah, kita pilih di sini jangan steel. Kalau steel sama dengan yang tadi, kita pilih di sini rebar. Rebar itu adalah baja tulangan dalam bentuk batang ya, baja tulangan yang kita pakai untuk di beton bertulang. Kita klik di sini. Nah, ini kita sembarang saja dulu. Nanti kita modifikasi, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ini, lalu kita modifikasi. Nah, kita modifikasi, ini kita kasih namanya sesuai dengan material yang di sini tadi. Kita FY 400 MPa. Jadi di sini ada BJTD 40. Jadi kita kasih nama di sini BJTD 40. Artinya baja tulangan deform ya, ulir ya, 400 MPa. Nah, terus ini berat satuan volume isi daripada besi baja, tidak usah kita rubah. Kemudian modulus elasticity-nya atau elastisitasnya itu sebesar 200.000 MPa. Ini sudah Newton milimeter. Ini kita rubah menjadi 200.000 ketik. Oke, yang lain tidak bisa dirubah. Terus kemudian ini kita rubah menjadi 400 MPa kan, F yield-nya nih kan. FU-nya FU itu adalah kita ambil 1,5 ya.
Jadi ada, kalau FY ini adalah lelehnya, titik leleh. Kalau FO ini pada saat dia putus. Pada saat putus dia terjadi strength hardening atau pengerasan, sehingga ada peningkatan tegangan sebesar 1,5. Makanya kita tulis di sini adalah 1,5 kita kalikan dengan 400. Tekan enter, jadi 600. Nah, untuk FY yield elastis ini FY elastisnya kita boleh ambil 1,1 dari 400, jadi 10% ya. 1,1 dikalikan 400. Nah, untuk yang FUE nya kita ambil 1,5 kali dari FYE nya kali 440. Nah, di sini kita klik OK. Nah, kita sudah membuat baja tulangan untuk yang FY 400 MPa, BJTD 40. Nah, sekarang kita akan membuat yang 240 MPa atau BJTP 24, baja tulangan polos. Caranya kita add copy of material saja. Jadi ini kita copy karena datanya sama, tinggal kita merubah file-nya aja nanti. Jadi ini add copy data material. Nah, maka di sini yang ini tidak bisa kita rubah, tinggal namanya kita rubah jadi BJTP 24. Nah, selanjutnya yang ini kita rubah tadi 240. Nah, yang di sini 1,5 dikali 240. Kita tekan enter. Lalu untuk yang ini untuk yang di FY-nya 1,1 dikali 240, tekan enter. Yang ininya FUE-nya 1,5 dikalikan 264. Nah, lalu setelah selesai ini kita klik OK. Nah, jadi di sini sudah kita materialnya sudah kita input. Nah, yang ini kalau memang tidak perlu bisa kita hapus. Oke. Baik, jadi untuk materialnya sudah kita input. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginput dimensi elemen balok dan kolom. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan dimensi kolom. Nah, sebelum kita menginputkan ke dalam grid-gridnya, kita tentukan dulu define section properties-nya. Jadi kita inputkan dulu dimensi-dimensi daripada balok dan kolom. Nah, caranya adalah di sini ada import, add copy ya. Jadi kita di sini kita bikin add new property saja. Nah, ini kita tampilannya muncul seperti ini. Kita pilih, kita beton tadi konkret ya. Nah, terus kita pilih rectangular ini ya. Jadi kita pilih yang bentuk segi 4. Nih. Bentuk segi 4. Kita lihat di sini, kita input balok dulu, ukurannya kan 300 mili dan tingginya 500 mili, 30 kali 50. Sehingga di sini depth itu ialah tingginya. Ini karena satuan meter, ini kita lihat meter kan 0,5, berarti ini 0,5. Kemudian lebarnya 0,3 meter. Nah, untuk penamaan ini kita kasih namanya B30 garis miring ya kali 50, berarti balok 30-50. Nah, ini FC-nya sudah benar betul 25. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke concrete reinforcement ya di penulangannya. Nah, di sini ada longitudinal bar atau tulangan memanjangnya kita pakai 16 mili kan. Kalau kita lihat di sini tulangan memanjangannya 16 mili. Maka di sini kita ganti benar, sudah tidak usah kita rubah BJTD 40 400 MPa karena di atas daripada 12 mili. Kemudian confinement barnya atau sengkangnya kan 10 mili, berarti di bawah 12.
Kalau di bawah 12, di bawah 13 mili berarti 240. Jadi kita pakai BJTP 24. Kita pilih sini BJTP 24. Nah, untuk design type-nya ini kita ganti beam ya, bukannya kolom. Nah, terus concrete cover to longitudinal rebar center tadi di aksennya. Nah, kita lihat di sini di aksennya tadi kita dapatnya 58 mili. Ini kan dalam meter, kita ganti saja menjadi 0,056. Ya. Ini kita ganti, ini menjadi 0,56. Nah, setelah selesai kita tekan OK dan kita tekan lagi OK. Ini selesai. Nah, kita cek lagi di sini. Dari gambar ini kita ada balok 1550. Balok ini adalah balok Lisplang. Jadi ada, maka di sini kita perlu tambahkan lagi add copy property saja. Jadi kita ganti namanya menjadi B1550. Kemudian ini kita ganti menjadi 15, yang lain tidak usah kita rubah. Kita OK, langsung kita OK. Oke, ya, kita cek lagi. Ini 3050 benar, ini 1550. Oke, nah sampai di sini kita sudah menginput balok. Nah, baloknya sudah kita properties dari baloknya belum kita input ke dalam grid. Nah, kemudian untuk kolom itu 40 kali 40, 40 cm kali 40 cm. Di sini kita klik lagi, berarti kita add copy property tidak apa, kita ganti add copy ya. Nah, jadi ini kolom ini kita notasinya K 50 40 ya, K 40 kali 40 ya maksudnya. Nah, kita rubah, berarti ini 0,4, ini 0,4. Untuk concrete reinforcement-nya kita rubah, design type-nya menjadi kolom. Nah, kolom ini dia yang diminta adalah clear cover for confinement bar. Jadi dia hanya meminta selimut beton sampai ke sengkangnya. Jadi sudah benar ini 0,4 karena selimut beton kita 40 mili kan, 0,4 0,004 meter ini. Nah, terus kemudian di sini ya ini tidak usah kita isikan dulu karena di sini kita cek ya. Kalau misalnya kita centang di sini reinforcement to be checked ya, atau kita periksa, artinya kita harus memasukkan data-data, artinya kita review, kita masukkan data-data sesuai dengan kondisi yang ada, ukuran daripada penulangannya dan jumlahnya penulangan daripada kolom. Karena di sini kita belum menentukan jumlahnya, belum ada jumlahnya, kita boleh untuk sementara ini kita reinforcement to be design, kita desain ya. Terus kemudian kita klik OK. Terus ini ada display color, jadi nanti tampilannya ada, nanti kita lihat kalau kita mau rubah kita akan terubah kemudian. Lalu kita tekan OK, berarti materialnya 3 material sudah kita input, rasanya sudah cukup, lalu tekan OK. Nah, sampai di sini kita melanjutkan langkah untuk menginput daripada balok dan kolom. Nah, sekarang kita boleh menginput balok terlebih dahulu atau kolom terlebih dahulu. Oke, kita akan menginput balok terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih ini. Ini kita draw. Ini ada di sini juga bisa draw frame. Kita pilih untuk memilih balok. Jadi di sini kita klik. Nah, di sini
ada pilihan section. Pilihan section ini kita pilih apa yang mau kita input dulu. Nah, karena yang kita mau input dulu adalah balok 30 kali 50, maka kita pilih 30 kali 50. Nah, cara menginput yaitu dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas. Nah, tapi perlu yang kita perhatikan adalah sudut kiri sini. Nah, kita akan menginput balok di lantai 2, yaitu elevasinya 3,5 meter. Nah, ini 0. Nah, ini perlu menjadi perhatian karena nanti kita inputnya di lantai dasar, lantai 1. Jadi ini kita rubah dulu, naikkan menjadi 3,5. Nah, lalu silakan kita boleh inputnya dari kiri kanan atau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas atau dari kiri kanan. Oke, kita mulai dari grid A. Oke, kita klik di sini. Klik berikutnya, lanjut kita klik. Kemudian kita klik mouse sebelah kanan, dia akan memutus dan kita lanjutkan lagi. Oke. Terus kemudian di grid C kita klik kanan, mutusnya. Kemudian sambung atau tekan escape juga bisa. Tapi escape kita harus mengetik lagi. Oke. Nah, sekarang dari bawah ke atas. Oke. Kita putus, klik kanan, lalu di grid 2. Nah, kalau ini mengganggu bisa digeser. Kemudian nih. Oke. Nah, sampai di sini lalu kita tekan escape tadi. Nah, kita balikan ke sini. Nah, ini kita sudah menghimput balok di lantai 2. Kita lihat lagi di sini, nih, di balok di lantai 2. Nah, ini kita kan bisa menampilkan notasi daripada balok yang kita input. Nah, ini caranya kita balik sini. Ini ada tanda centang, kita klik. Lalu di sini ada pilihan. Kalau kita pengen menampilkan join, ini ada beberapa tampilan untuk join, ya. Label itu ada penomoran join, boleh kita coba centang. Nah, terus kemudian yang di sini invisible, bahwa joinnya itu kalau kita tercentang dia tidak kelihatan, tapi kalau misalnya kita ini nanti akan kelihatan berupa titik. Nah, untuk frame tadi ini frame ada label penomorannya. Section itu adalah properti daripada ukuran, dimensi daripada balok yang ataupun kolong yang kita input, yang kita setelah misalnya B 30 50, nah itu akan tampil. Nah, yang ini bisa extrude view, melihatkan dimensi ukuran 3 dimensinya. Tapi ini dulu, oke, kita klik oke, ya, kita mau lihat, ya. Nah, terus ini tadi yang warna, kalau objek dia warnanya kuning, kali ini tadi section sesuai dengan warna daripada penampang. Kalau ini berdasarkan daripada material, warna material. Oke, kita klik oke dulu. Nah, oke, sampai di sini balok itu warnanya putih kan ini tadi. Nah, jadi kalau kita lihat dari sumbu seperti ini, nah baloknya ini warnanya putih. Nah, terus kemudian ini nomor joinnya 1 2 3 4 5 6 dan selanjutnya. Kemudian ini baloknya, ukuran baloknya. Oke, bisa kita modifikasi di sini, misalnya untuk propertinya, frame-nya tadi. Misalnya kita pengen balok 350 ini warnanya tidak putih, misalnya warnanya merah. Oke, kita klik. Ini kita klik oke. Terus kemudian untuk membedakan dengan balok, oke, sudah beda nih 1550. Oke. Lalu kita tekan oke. Kemudian ini full view, kita klik. Nah, ini sudah menjadi warna merah. Nah, sampai di sini kita akan menginput untuk
balok lantai atap. Akan tetapi ini perlu kita ingat bahwa kita mempunyai cantilever. Nah, cantilevernya itu ya itu sejarak 2 meter dari grid A. Dan jadi artinya kita harus penambahan grid sebesar 200 cm atau 2 meter dari grid A. Nah, jadi ada penambahan misalnya aksen. Jadi caranya adalah kita kembali lagi, kita edit gridnya, kita modifikasi. Tadi ada gridnya aksen ya. Jadi karena A-nya ini adalah A-nya ini titiknya 0, artinya untuk ke bawahnya menjadi minus kan, jadi minus 2 meter. Nah, apa langsung ketikkan saja di sini. Misalnya kita bikin A aksen namanya. Terus kemudian ini karena tadi penambahnya kita klik di sini minus 2 meter. Kita klik sini, oke. Nah, ini kita lihat ada tambahan. Terus kemudian ini kita rubah start end. Lalu kita tekan oke. Nah, maka di sini akan menambah 2 meter. Nah, kita lihat di sini ukurannya, karena ini cantilever kita langsungin saja. Ukurannya sama, yaitu 30 kali 50 untuk cantilevernya. Oke, di sini. Nah, kemudian untuk list planknya kan 1550. Ini kita rubah sectionnya. Kita rubah menjadi 1550. Oke. Nah, kita lihat lagi 3 dimensinya. Nah, ini ada. Lalu kita tekan escape ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah lengkap yang di bawah. Nah, tapi ada lagi di sini. Tapi sebelum kita modifikasi, karena kita di sini tahu bahwa ada balok lagi di sini. Ada balok anak, terus kemudian ada lubang tangga. Nah, tapi kita lihat untuk yang atap kan sama dengan kondisinya sekarang. Nah, jadi boleh kita input atau kita modifikasi dulu, tidak apa. Atau bisa juga kita replicate, maksudnya karena dimensinya di sini sama. Jadi ukuran balok dan kolomnya sama. Jadi kita untuk mudahnya tidak perlu kita input lagi masing-masing balok dan kolom, masing-masing baloknya, dan kita bisa gunakan replicate. Nah, caranya gimana? Caranya ini kita sorot semuanya. Oke. Setelah itu kita ke menu edit. Dari menu edit kita klik replicate. Kemudian kita dari lantai 2 ke atap kan jaraknya 3,5 meter. Nah, 3,5 meter. Terus kemudian penambahannya 1. Nah, lalu kita klik OK. Oke, secara otomatis lantai ini 3,5 meter, kita naik 7 meternya sudah ada. Nah, ini nolnya, ini 3,5 meternya. Jadi secara otomatis langsung, karena sama tapi bentuknya replicate itu sama. Jadi tidak perlu, lantai berikutnya tidak perlu kita input lagi seperti lantai 2. Nah, balik lagi kita ke 3,5 lantai 2. Kita akan memodifikasi di sini ada balok anak sejarak 2 meter dari grid 2. Nah, caranya adalah kita sorot ini. Ini juga kita sorot. Kemudian kita edit di sini ke menu edit. Dari menu edit kita edit line. Dari edit line ini kita pilih defeat frame,
di bit frames. Jadi kita bagi dua, kita bagi menjadi dua bagian ya, karena ini ada dua bagian ya, 1 2 1 2. Jadi kita bagi dua. Nah, akan bagi. Nah, tapi sekarang yang jadi masalah adalah jaraknya. Nah, ini kita klik kanan balok ini. Nah, ini panjangnya kita lihat location. Nah, 2,5 meter. Kalau 2,5 meter, artinya kita harus bikin menjadi 2 meter. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ialah ini kan adalah koordinat 00. Nah, koordinat 0. Kita tahu bahwa panjang ini adalah panjang balok ini adalah 5 meter. Nah, jadi kalau 5 meter artinya grid ini arah sumbu X-nya adalah 5 meter kan. X-nya 5 meter, Y-nya 18 meter dan Z-nya 3,5 meter. Nah, caranya ialah artinya kalau ini 2 meter berarti ini 3 meter. Jadi caranya klik kanan atau kita sorot di sini. Ini kita sorot karena ini sama kan pergerakannya ke sini. Sorot, kita klik setelah itu kita ke menu edit, kemudian kita edit point. Di sini align ya, align point-nya kita edit arah X tadi, arahnya berapa? 3 jadi kan, biar 2. Oke. Nah, jadi kita cek lagi di sini, klik kanan, location. Nah, 2 meter sudah ya. Lalu oke. Nah, untuk yang di sini, nah ini tadi kan di sini 5 meter, berarti ini kan 7 meter. Nah, berarti kita sorot lagi, edit point, align menjadi 7 karena 5 ditambah 2 jadi 7. Nah, jadi kita klik lagi di sini location, 2 meter sudah. Nah, lalu di sini ada balok besar 30 50. Nah, kita klik lagi ini draw frame, dari sini juga bisa ya. Nah, terus kemudian kita rubah dulu ini menjadi 30 50, lalu kita klik dari bawah ke atas. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah membuat balok anak yang pertama. Nah, terus kemudian ada lagi balok ini. Nah, jaraknya 400 atau 400 cm atau 4 meter dari grid D, berarti dia turun. Atau kalau ini 600 berarti dari C itu ada penambahan sebesar 2 meter. Nah, sama dengan caranya tadi, 3 balok ini kita edit di fit lagi menjadi 2. Nah, ini kita pindah, tapi caranya adalah kita klik dulu di sini, kita lihat dulu lokasinya, arah Y-nya adalah 12 meter. Sehingga kita untuk bisa menjadi 2 meter di sini kan, kita lihat di sini kan berarti kan ada penambahan 2 meter dari sini, biar ini 2 meter kan, 600 dikurang 400 kan ada 200, jadi 2 meter. Caranya adalah sama, kita sorot ketiga join ini, lalu kita edit, kemudian alignmentnya menjadi 12. Tadi kan 12 Y-nya kan, tapi ini kita pindahkan, jangan di X lagi, kita pindahkan jadi Y, dan kita 12 ditambah 3 menjadi 15. Coba kita klik OK. Bentar. Bentar, kita cek dulu di sini. Ini 3, berarti 14. 12 ditambah 2 jadi 14. Kok 15 salah. Jadi ini kita jadi 14. Kita klik OK. Kita klik kanan. Berarti ini 2 meter. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini baloknya adalah 20 40. Nah, balok 20 40 ini kan belum ada. Rasanya belum ada balok 20 40, kita lihat. Berarti ada satu balok lagi 20 40. 20 40. Makanya kita tambahkan lagi dulu sebelum kita input. Kita tidak bisa input. Kita bukan tidak bisa input, tapi tidak bisa input dengan 20 40. Sebenarnya kita pakai dulu yang lain, boleh, tapi nanti kita akan rubah. Tapi lebih baik kita bikin frame-nya
Jadi kita bikin di sini aja, add copy saja. Apa? Tinggal kita ngerubah ini B 20 40. Terus kemudian ini kita rubah 0,2. Ini kita rubah menjadi 0,4. Terus ini kita rubah menjadi warnanya misalnya hanya hijau. Lalu kita tekan OK, OK. Sama yang lainnya ya. Lalu tekan OK. Nah, baru kita pilih lagi untuk menginput. Jadi 20 40. Udah sampai di sini. Nah, sampai di sini baloknya sudah terinput semua. Nah, ini kita biar jangan terlalu rame, ini kita hilangkan lagi tadi label-labelnya kita buang. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini kita klik centang ini, kita labelnya kita buang. Jadi dia agak bersih ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menginput kolom. Nah, menginput kolom ini kita bisa ambil daripada potongan. Nah, potongannya nih. Nah, kita mau ngambil dari arah sumbu X maupun arah sumbu Y. Nah, jadi caranya di sini. Kalau kita ambil dari sumbu XZ, nah berarti ini kita mulai dari ini ada 18 ya. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, berarti ini adalah grid A 0 di 00 ya. Minus jadi kalau kita lihat lagi misalnya di XY, berarti 18 itu ujung. Jadi ini minus 2, ini di 0 di grid A, kita bisa lihat di sini. Ini grid A, kemudian ini grid B, ya, dan selanjutnya. Jadi kita mulai dari grid 0 ya, grid A. Nah, kolomnya itu kita tahu ukurannya 40 kali 40. Jadi cuma hanya satu ukuran. Kita klik tadi, kita pilih di sini, kita input jadi 40 40. Nah, kolom ini kan dari bawah ke atas ya. Nah, ini kolom 40 40 kolom. Oke. Oke, sudah. Di sini kita coba mau tampilin, jadi kita lihat sectionnya. Oke, benar, kayaknya 40 40. Nah, kemudian untuk menginput yang berikutnya ya, karena ini kan jaraknya 6 meter 6 meter. Nah, kita tahu bahwa kolomnya ada di grid A, B, dan C. Penambahannya sama 6 meter 6 meter. Kita tinggal tambah 1 2 3 4 grid lagi. Kita bisa gunakan dengan cara, kita ambil dulu ini, kita balik lagi ke Z. Nah, dengan cara replicate. Jadi ini kita bisa replicate, kita sorot yang kolom, kemudian kita pilih edit, replicate, artinya kita perbanyak. Nah, tapi di sini penambahnya 6 meter, tapi ini kita bikin 0 dulu yang di Z, yang penambahnya kan arah sumbu Y 6 meter. Berapa yang kita tambah? Yang kan B, C, D, grid B, C, D. Berarti ada 3 grid kita tambah. Lalu kita tekan OK. Nah, maka kita lihat di 3 dimensi. Nah, kolomnya sudah muncul. Jadi kalau kita lihat dari sumbu ini, ya gridnya, ya, ini grid 1, grid 2, grid 3. Ini kalau untuk Y-nya, ini grid A, grid B, grid C, grid D. Oke. Nah ini 3 dimensi. Oke. Ini tadi kita centang, kita buang sectionnya. Nah, untuk penampilan 3 dimensi, boleh nih kita pilih extrude view ya. Dari caranya tadi saya ulangi, klik lagi ini pilih extrude view. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah balok-baloknya 3 dimensi. Anak ini lantai 2, ini lantai atap ya. Oke. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya juga kita mau rubah view-nya, bukan berdasarkan section, berdasarkan objek, ini warnanya kuning ya. Terus kemudian setelah rangkanya sudah
eh, kita input, nah tentunya kita perlu memasukkan peletakan. Nah, peletakannya itu ialah eh, di titik yang paling bawah. Nah, kita pastikan dulu bahwa Z-nya di 0 ya. Terus kemudian kita sorot semua di sini, lalu kita kasih peletakannya. Caranya kita ke menu define, kita assign ya. Kita assign, bukan define, kita assign join. Kita ke menu assign, kemudian pilih join, kita pilih restrain, terus kemudian kita ambil jepit-jepit, kita klik, lalu kita tekan OK. Nah, kita balik lagi ke 3 dimensi. Nah, ini peletakannya sudah ada. Jadi kalau kita hilangkan Excel view-nya, jadi ini ya, ada peletakannya. Jadi kalau kita lihat dari sumber XZ, nah ini ada peletakannya ya. Nah, ataupun dari potongan memanjang ya, grade 1, grade 2 dan grade 3. Ini 3 dimensi. Nah, sampai di sini kita sudah menginput balok kolom dan peletakan lanjutnya kita akan menginput plat lantai.